Inilah Las Vegas, terkenal kota judi. Dia bernama Chris, seorang indigo. Dia bisa tahu yang akan terjadi dalam 2 menit mendatang. Ketika kemampuan ini masuk kasino, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah, terus main terus menang. Lihatlah, Chris menekan sembarangan. Sudah membantu orang lain untuk menang. Hais gelombang bosan gelombang. Sebenarnya Chris sangat baik. Dia tak pernah bermain di sini, karena jika sombong akan dapat bahaya. Jadi dia sangat waspada. Meskipun begitu, dia diperingatkan. Satpam melihatnya selalu menang ketika bermain. Meskipun jumlah uang tak banyak, mereka curiga jika Chris bermain curang. Jadi menyuruh orang menyelidikinya. Dan Chris sudah sadar hal itu. Dia tenang mengangkat kartu, dan perlahan menukar uang dan pergi. Tapi pada waktu itu datang seseorang. Ia langsung menodongkan pistol, ingin merampok. Tiba seorang satpam ingin mencegah, tapi ditembak oleh orang itu. Selanjutnya menembak seorang karyawan, dan lari membawa uang. Chris heran. Tapi baru melihat, waktu telah kembali. Ternyata pandangan tadi merupakan penglihatan di masa depan. Untuk mencegah hal ini, Chris telah memukul si perampok dan mengambil pistol dalam tangannya. Setelah itu, satpam melihat Chris dengan pistol. Langsung berpikir Chris adalah perampok. Chris berargumen, pistol milik orang itu dan akan menembak 2 orang. Karena belum terjadi, bagaimana satpam bisa percaya dengannya? Chris berpikir demikian, jadi berlari saja. Berdasarkan pada kemampuan itu, dia bermain petak umpet dengan satpam. Dan para satpam tak bisa menangkapnya. Tak lama, Chris leluasa keluar kasino. Pada waktu itu karyawan tak sadar padanya. Mencuri sebuah mobil dan pergi. Tapi ketua tim satpam tidak lengah. Dia cepat melapor polisi untuk menangkap Chris. Ketika ke rel, Chris melihat akan ditabrak kereta. Jadi dia menghitung waktu, menginjak pedal. Hasilnya bisa menghindari kereta dan lolos. Akhirnya jauh dari polisi, menghindari ditangkap. Cara kemampuan Chris membuat pemimpin FBI harus berpikir. Dia bernama Ferris. 2 bulan lalu, dia mendapat laporan dari kasino. Dari momen itu dia terus mengikuti Chris. Tapi setelah pengamatan 2 bulan, Ferris tahu Chris tidak bersalah. Dan satu hal lain, Chris dapat menghindari penangkapan. Ferris pikir bahwa Chris tampak memiliki kelebihan melihat masa depan. Waktu itu FBI menghadapi satu masalah. Di Rusia ada bom nuklir dicuri oleh teroris. Mereka akan meledaknya kapanpun di wilayah Amerika. Setelah itu Hal mencari bom. Kemudian tak ada hasil. Jadi Ferris berpikir tentang Chris. Mungkin dia bisa pakai kekuatannya untuk mengatasi hal ini. Ferris kemudian menemui Chris dan mengajukan permintaannya. Tapi Chris diketahui. Sejak kecil dia sudah diperhatikan oleh pemerintah. Dia selalu berusaha menghindari pemerintah. Dan dia hanya melihat masa depan 2 menit. Jadi dia tak bisa membantu. Ferris tak mudah menyerah. Jika dia tak membantu, tangkap dulu. Setelah itu ada banyak orang FBI dari luar masuk. Melihat kondisi itu, Chris merasa tak baik. Jadi adegannya diubah. Ternyata percakapan tadi merupakan masa depan yang dilihat Chris. Setelah itu Chris cepat berlari. Sebelum Ferris sampai, dia sudah pergi. Ada kemampuan begitu, siapa bisa tangkap dia ya? Hari besok, Chris datang ke kafe. Dia menebak jodohnya akan muncul di sini. Tebakan ini terasa sangat tepat. Berbeda dengan 2 menit yang lalu. Tak lama, seorang gadis rambut kuning masuk. Ketika melihatnya, Chris sudah tahu, dia adalah jodohnya. Jadi tunggu gadis itu duduk. Chris mendekatinya untuk bicara. Hai, tampaknya kamu sendiri, boleh saya duduk? Saya sebenarnya malu ya. Baik, bicara gugup, adegan diubah. Cara pertama yang Chris perhitungkan mungkin tidak sukses. Selanjutnya Chris berpikir, mencoba cara kedua. Permisi, saya ingin tanya tentang kopi di sini. Masalah ini lebih baik kamu tanya karyawan di sini saja. Oke, terus gagal. Tidak apa-apa, mulai lagi. Hai, halo, boleh saya pinjam korek api? Saya tidak merokok. Baik, terus gagal. Begitu, hanya dalam sesaat. Chris sudah perhitungkan banyak cara untuk berbicara. Tapi semuanya gagal. Chris kesal tak tahu kelak akan berhasil. Saat itu mantan si gadis datang juga. Bahkan berperilaku tak sopan. Chris tahu peluang sudah sampai. Dia cepat dekati untuk mengatasi si gadis. Berdasarkan kemampuan sendiri, dia sudah kalahkan pria itu untuk terlihat baik. Tapi gadis rambut kuning merasa tidak baik. Sebaliknya cara ini membuat si gadis pergi. Berbicara gagal terus. Jika cara kekerasan, gagal jadi pakai cara lebih sopan. Satu lagi, kali ini, Chris biar dipukul. Gadis rambut kuning melihat langsung mendorong mantannya. Jika tidak pergi saya akan lapor polisi. Setelah usir mantan, si gadis segera membantu Chris. Tampaknya cara ini sudah efisien ya. Chris telah selesai. Akhirnya si gadis sebagai kekasih. Pakai kemampuan melihat untuk menggoda. Betul selalu menang. Chris dengan kemampuannya. Cepat tangkap hati Liz. Belum lama, di sebuah hotel di gunung. Mereka lebih akrab dan membuat beberapa hal. Setelah itu, Chris menemukan kemampuan melihat masa depan yang meningkat. Terkadang dia bisa melihat pandangan setelah 5 menit, 10 menit atau lebih. Pasti gadis itu jodohnya. Juga dapat meningkatkan kekuatan. Setelah itu dia juga perhitungkan. Hari ini akan terjadi hal besar. Ferris melalui penyelidikan sudah tahu tempat Chris. Dia ajak bawahannya ke sana. Sambil, bom nuklir sudah hilang. Juga dipindahkan ke pelabuhan. Dan coba dipasang. Mereka juga ikuti tindakan FBI. Mereka tahu baru-baru ini FBI ikuti Chris. Mereka merasa, orang ini mungkin adalah yang pengaruhi rencananya. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh Chris. Begitu, kedua pihak dekati hotel Chris. Dan menyergap di sana. Ferris bertindak dulu. Pada saat Liz beli sarapan, dia tarik Liz masuk mobil. Memperlihatkan video Chris pegang pistol di kasino.
Menipunya bahwa Chris adalah orang yang melawan sosial bersifat paranoid. Membutuhkan koordinasi agar Chris minum obat dan menangkapnya. Dengan ajakan FB, Liz segera kembali dan beri obat pada Jus dalam kecemasan. Tapi ketika Chris ingin minum, Liz mencegahnya dan cerita yang Ferris bilang dan menyuruh Liz. Tampaknya, Liz tulus mencintai Chris ya. Sudah sampai di sini, Chris hanya bisa bilang kenyataan dengan Liz. Tidak bohong, aku Indigo, aku akan beritahu kamu. Setelah itu, Chris pakai TV untuk contoh. Mengatakan kalimat benar di setiap saluran. Menunjukkan kemampuan pada Liz. Liz sulit percaya, tapi mau tak mau percaya. Setelah itu berpikir untuk keluar. Di luar ada FB, juga para teroris. Tujuan mereka juga Chris. Jadi untuk keamanan Liz, Chris melompat ke jurang untuk menipu mereka. Menarik perhatian mereka, Ferris mengejarnya. Para teroris juga mulai menembak Chris. Tapi Chris bisa perhitungkan masa depan. Tidak bisa ditembak. Waktu itu, Liz masih di gunung. Ikuti kata Chris, biar mobil masuk jurang. Untuk membuat kekacauan, dan tarik yang lain ke bawah. Tapi kali ini yakin tidak jatuh pada Chris. Lihat Chris siap keluar. Tapi akhirnya masih dicegah oleh Ferris. Dan tiba-tiba Ferris simpan pistol. Dengar suara dari gunung. Bicara pada Chris, mungkin kamu lihat aku mati tak ingin selamatkan ya. Dengan cepat, di atas banyak batang kayu terjatuh. Pada waktu darurat, Chris pilih selamatkan Ferris. Tapi saat itu sudah ditangkap. Para teroris tidak bisa membunuh Chris. Tapi sudah pindah ke Liz. Chris dipindah ke sebuah kamar. Di dalamnya, Ferris terus-menerus buka berita untuk Chris tonton. Berharap Chris bisa mengetahui letak bom. Chris berusaha, tapi tak bisa menemukan letaknya. Tapi lihat Liz dicuri, menjadi barang ledakan. Hasilnya Chris tak bisa terima. Dia pura-pura koordinasi dengan Ferris, sudah lepaskan diri, dan pakai kekuatan gaib untuk keluar. Dia berlari ke tempat Liz. Ferris juga kejar. Setelah tahu perhitungan Chris, Ferris sudah tahu, yakin para teroris sudah menangkap Liz. Pada waktu itu, mereka adalah tujuan FB. Jadi Chris dan Ferris mulai kerjasama. Chris lalui kemampuan mengetahui nomor plat. Bantu FB menetapkan tempat para teroris. Tidak bisa terlambat, harus segera bertindak. Dengan cepat, para polisi sudah mulai mengepung pelabuhan. Dengan bantuan Chris, FB ke arah tembakan yang tepat, selalu tepat sasaran. Tapi para teroris tak ingin ditangkap. Mereka ancam Liz masuk kapal. Tapi bagi Chris, tindakan apapun tak berguna. Tempat bom, Chris juga tahu. Ditembak menembus tubuh. Tapi itu hanya kemampuan melihat di awal. Semua penyergapan tak berguna baginya. Untuk cepat menemukan Liz, Chris sambil terbayang membagi dirinya. Ke satu tempat akan muncul satu. Dalam kapal itu sangat rumit. Chris lihat berbagai kemampuan. Akhirnya, dia menemui pemimpin teroris dan Liz. Chris suruh si pemimpin, menyerah saja, semua selesai. Tak ada yang baik untukmu. Si pemimpin tak percaya, terus tarik pelatuk. Tapi Chris juga bisa hindari semua peluru. Si pemimpin akhirnya ditembak. Liz juga dilepaskan. Semuanya bernafas lega. Tapi pada saat itu, Chris bilang, tak benar, aku sudah salah. Baru bilang, bom meledak. Semua orang dan sekitarnya seketika menjadi debu. Awalnya pikir semuanya akan selesai begitu saja. Tapi setelah itu, Chris tiba-tiba terbangun di tempat tidur. Ternyata, setelah di samping Liz, kemampuan melihat masa depannya sudah meningkat lebih banyak. Kemudian setengah film juga perhitungan Chris. Sekarang sudah lihat akhirnya. Chris tidak bisa lihat hal ini terjadi. Untuk keamanan Liz, dia harus mengatasi semua bahaya ini. Jadi dia langsung telepon Ferris. Kalian tak usah susah lagi, saya ingin kerjasama. Hanya perlu jangan libatkan Liz dalam hal ini. Pada akhir film, Chris sudah ucapkan selamat tinggal Liz. Suruh dia tunggu sampai kembali. Dan Chris masuk mobil Ferris, mencari bom nuklir. Setelah tonton film ini saya ingin ucapkan, kemampuan melihat masa depan ini sangat hebat. Bisa main judi, goda wanita, cari teroris. Bisa melakukan lebih cepat dari orang lain. Tapi ada kemampuan lain akan hilang jika bisa melihat masa depan. Dalam hidupan akan hilang banyak keheranan ya. Meskipun Anda gunakan kemampuan beli banyak lotre, uang itu hanya membuat Anda lebih bosan. Jadi, jika tanya saya ingin memiliki kemampuan ini atau tidak, saya akan jawab secara tegas. Pasti ingin ya. Baik, hari ini sampai sini aja. Sampai jumpa lagi.